Shalom, selamat pagi, sahabat Trisna Media. Senang menjumpai sahabat di hari ini di program Spirit Rohani hari ini. Melalui program ini, kami mengajak sahabat memulai perjalanan sepanjang hari ini dengan membawa kekuatan rohani untuk menjadi tekad untuk kita lakukan. Melaluinya kita ditolong berdiri kuat, menang, bermegah atas setiap tantangan yang datang menghampiri hidup kita, sehingga melalui kesaksian hidup kita, orang-orang di sekitar kita diberkati melihat kekuatan Tuhan menyertai kita. Mari kita mendengar firman Allah di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12, Alkitab terjemahan sederhana Indonesia. Maka sekarang saya hanya rindukan mengenal Kristus dan kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Dan saya rindu ikut menderita dalam rangka melayani Kristus sama seperti Dia menderita, sampai saya rela mati seperti Dia. Dengan begitu saya sangat berharap supaya saya sendiri pantas ikut dihidupkan kembali dari kematian. Saya tidak berkata bahwa saya sudah berhasil mencapai tujuan saya itu. Saya belum sempurna, tetapi saya terus berusaha untuk mencapai tujuan itu. Karena itulah yang sudah direncanakan oleh Kristus Yesus untuk saya sebelum Dia memanggil saya menjadi milik kepunyaannya. Sahabat, Spirit Rohani hari ini berjudul Bertekad Mengenal Kristus. Spirit Rohani hari ini berjudul Bertekad Mengenal Kristus. Sahabat, Rasul Paulus memiliki cita-cita kerinduan yang kuat untuk mengenal Kristus, mengenal kuasa kematian dan kebangkitannya. Inilah kekuatan yang membuat dia kemudian berjumpa dengan Kristus. Dahulu dia begitu kuat untuk melayani hukum Taurat sehingga dia mengejar pengikut Kristus. Dan itu yang dilihat Tuhan Yesus. Ada cinta yang besar kepada Allah walaupun itu keliru. Sahabat, mari kita melihat apakah ada cinta kepada Kristus di dalam hati kita. Sebab cinta kepada Kristus membuat kita bisa melakukan, bisa dipakai Tuhan secara maksimal. Nah, biarkan seperti Rasul Paulus yang memandang hal untuk mengenal Kristus sangat penting, yang harus ia penuhi, yang menjadi goal tertinggi yang harus kita capai. Kita pun demikian. Rasul Paulus menyetuskan tekadnya itu dengan kesadaran yang bulat, bukan berdasar emosi sesaat. Sehingga dia siap dengan berbagai resiko, sehingga dia siap untuk menderita bagi Kristus. Sahabat, Rasul Paulus setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus, yang membawanya pada perenungan dan pergumulan batin atas segala perbuatan yang telah ia lakukan sebagai pribadi yang sebelumnya menganiaya pengikut Kristus, namun ia ditangkap Tuhan untuk mendapat kasih Tuhan yang besar. Kristus menyatakan diri kepadanya dan ingin memakai hidupnya. Sahabat, Rasul Paulus berkata, mengenal Kristus, mengenal kuasa kematian dan kebangkitannya menjadi harta yang berharga bagi dirinya. Itu menjadi tekad tertinggi, itu menjadi cita-cita tertinggi dalam hidup Rasul Paulus yang membuat hatinya bersuka cita. Sehingga ambisi yang sebelumnya ia kejar, yang dianggapnya penting, dianggapnya sebagai sampah setelah ia mengenal Kristus. Dan itu membuatnya makin mencintai Kristus. Makin rela
memberi diri untuk melayani jemaat Tuhan, untuk melakukan yang terbaik, untuk berkarya mempermuliakan Tuhan. Sahabat, cintanya yang besar kepada Kristus itulah yang mendorong Rasul Paulus bekerja keras memberitakan Injil dari Efesus sampai ke Roma. Rasul Paulus tidak pernah kehilangan akal dalam tantangan yang ia hadapi. Begitu banyak penderitaan yang harus Rasul Paulus hadapi sebenarnya. Apa yang kita baca dari tulisannya? Ia justru bersuka cita saat ia ditahan. Ia terus menulis surat untuk menguatkan jemaat yang ia layani. Sahabat, kuasa kematian dan kebangkitan Kristus adalah kuasa yang memulihkan, kuasa yang membangkitkan rohani Rasul Paulus untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar. Yang mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Perenungan akan kasih Kristus yang besar, pengorbanan yang diberikan kepadanya dengan mencurahkan darahnya yang mahal, yang harus seyogyanya menjadi nyanyian jiwa kita. Sehingga kita bisa bertekad untuk melakukan karya yang besar sebagaimana yang dilakukan Rasul Paulus. Sahabat, mari kita bertekad mengenal Kristus. Mengenal, merenungkan kuasa kematian dan kebangkitan senantiasa supaya kita memperoleh dan menikmati kekuatan yang seperti yang diterima Rasul Paulus. Kekuatan yang menolong kita mau dibentuk Tuhan. Mau komitmen melangkah melakukan perubahan secara total seperti yang dialami Rasul Paulus. Sehingga kita pun dimampukan untuk mematikan kuasa dosa dan hidup pantas sebagai orang-orang yang sudah mendapat keselamatan melalui korban penebusan di dalam Kristus Yesus untuk menanggung dosa kita. Sahabat, mari kita menangkap 3 kekuatan rohani yang akan kita pegang untuk melangkah menjalani kehidupan kita hari ini. Dan itu akan menjadi tekad kita untuk kita lakukan yang membuat kita berkemenangan. Menjadi umat Tuhan yang bisa mempermuliakan Tuhan. Yang layak menjadi mempelai Kristus. Yang layak untuk masuk ke lubang jarum. Karena hati kita sudah dibentuk. Sudah dipulihkan. Sehingga apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi kita. Yaitu bertemu dengan Kristus di kekekalan nanti. Yang pertama, bahwa mengenal Kristus, mengenal kuasa kematian dan kebangkitannya adalah hal yang sangat penting yang membuat kita semakin mencintai Kristus dan menghargai pengorbanannya. Poin yang kedua, bahwa mengenal Kristus, mengenal kuasa kematian dan kebangkitannya akan mendorong kita dimampukan untuk maksimal mematikan kuasa dosa dan mengalami pemulihan secara total sehingga kita bisa maksimal dalam pertumbuhan kita sebagai manusia baru. Galatia 2 ayat 20, bahwa kita adalah manusia baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan itu terjadi bila kita merespon. Mau menyangkal diri pikul salib. Rela menderita. Menundukkan segala kedagingan kita yang berteriak. Dan menghidupi manusia roh kita. Dan poin yang ketiga, bahwa mengenal Kristus, mengenal kuasa kematian dan kebangkitannya akan mengubah selera hidup kita. Yaitu siap mengejar perkara-perkara di atas. Yaitu melakukan kehendak Tuhan dan yang akan mendatangkan sukacita yang sejati. Sahabat, mengikuti Yesus artinya bukan hanya siap untuk menerima janji untuk hidup di kekekalan. Tapi siap mengambil beban untuk terpanggil
siap menderita bersama Kristus, yaitu kita memiliki selera sebagai bangsawan surgawi. Selera kita adalah melakukan kehendak Allah, mengikuti kemanapun Tuhan melangkah. Mari kita mengawali perjalanan hari ini dengan membawa tekad yang mulia untuk mengenal Kristus sebagai impian tertinggi kita. Biarkan itu mengantarkan kita menjadi umat yang berkemenangan di dalam menghadapi setiap tantangan dan kesulitan yang akan datang menghampiri hidup kita, godaan apapun. Ketika kita bersatu dengan Kristus dan komitmen untuk menyenangkan Kristus, pasti sekalipun berat kita mau rendah hati untuk menghadapi godaan dengan cara memilih untuk hidup benar, memilih untuk berucap kata-kata yang benar, berpikir benar, dan semuanya itu akan melayakkan kita untuk menjadi garam dan terang di bumi. Selamat pagi, selamat menikmati kekuatan Tuhan. Shalom.